Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu ini. Meskipun kita tidak dapat beribadah bersama di satu tempat, tetapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya hadirat Allah ada hadir di tengah-tengah ibadah kita. Pagi ini mari kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar yang kita rasakan hari lepas hari. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu menolong kita. Untuk itu, layaklah kita datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita akan mentabiskan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami puji dengan riang. Jemaat sekalian, mari kita menabiskan ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, disertai oleh Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17 yang mengatakan demikian.
Taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah menjagai jiwa saudara dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Di saat badai hidup silih datang berganti, di saat langit tampak suram, tapi Tuhan tetaplah Allah penolong kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari jemaat kita mau naikkan satu pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mohon pimpinan Tuhan, hikmat dan pertolongan Tuhan lewat firman-Mu. Dan mohon firman-Mu itu menjadi pelita dan terang pada jalan kami, tak kala kami berjalan dimanapun kami berada. Bukakanlah hikmat firman-Mu Tuhan kepada kami sehingga kami juga yakin bahwa Tuhan tetap peduli kami. Dan firman-Mu itu kekuatan yang luar biasa. Urapi kami semua Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang kiranya mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan saya akan membacakannya dengan atau dari versi firman Allah yang hidup, yang juga adalah keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Barang siapa tidak mau memasuki kandang domba melalui pintu, tetapi dengan sembunyi-sembunyi melompati pagar, pastilah dia itu pencuri. Sebab gembala masuk melalui pintu, penjaga pintu akan membukakannya pintu baginya. Dan domba-domba itu mendengarkan suaranya. Lalu datang kepadanya, ia memanggil domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing, serta membawa mereka keluar. Ia berjalan di muka dan domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka mengenal suaranya. Mereka tidak mau mengikuti orang asing bagi mereka, tetapi akan melarikan diri dari dia, sebab mereka tidak mengenal suaranya. Mereka yang mendengar Yesus menggunakan perumpamaan ini tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Sebab itu ia menjelaskannya kepada mereka. Aku ini pintu bagi domba-domba itu. Katanya, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Tetapi domba yang benar tidak mendengarkan mereka. Ya, akulah pintu. Mereka yang masuk ke dalam melalui pintu akan selamat. Dan akan keluar masuk serta menemukan padang rumput yang hijau. Maksud pencuri ialah mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Maksud aku ialah memberi hidup. Memberi hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya.
Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini ialah kawanan domba aman dalam perlindungan gembala yang baik. Gembala secara alegori di Israel merupakan sebutan politis bagi raja, bagi para pembesar, dan bagi pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin rohani. Di dalam bidang spiritual, gembala seringkali disebut sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Dalam teks ini, Yesus berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani seperti orang Saduki, orang Farisi, dan orang esensi. Gembala umat Tuhan, kita lihat di dalam teks ini, Yesus mengatakan ada dua tipe gembala. Ada dua tipe kepemimpinan di dalam spiritual. Nah, tipe yang pertama yaitu gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Gembala tipe ini tidak segan untuk melukai domba-domba itu karena mereka bukan pemiliknya. Harus diingat bahwa umat Israel itu milik Tuhan, bukan milik orang Farisi, bukan milik imam-imam besar. Dan mereka tidak mengikuti prosedur yang benar. Yesus berbicara tentang pintu. Mereka tidak masuk melalui pintu. Tadi dikatakan bahwa Yesus katakan, aku adalah pintu. Artinya, kalau membawa umat Tuhan kepada jalan Tuhan, dia harus mengenal pintu itu. Tetapi mereka mempunyai pengetahuan, mereka mempunyai pengertian tentang hukum Taurat, tentang perkara-perkara rohani, itu tidak cukup untuk menyebut mereka adalah pemimpin rohani. Sebab Yesus tahu dengan benar bahwa mereka itu hanya dari pengetahuan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bukan panggilan. Itu sebabnya kita berbicara di sini tentang panggilan. Gembala-gembala yang dipanggil. Gembala-gembala yang dipersiapkan. Bukan asal memiliki pengetahuan lalu kemudian menjadi gembala, menjadi pemimpin. Pada masa kini gereja banyak hancur oleh karena banyak orang tidak terpanggil, tidak punya hati jadi gembala, tapi coba-coba menjadi gembala. Dan ini mengakibatkan banyak umat Tuhan menderita, disiksa, bahkan juga dihakimi setiap minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus diingat bahwa umat Israel itu milik Tuhan. Mereka tidak mengikuti prosedur yang benar. Perhatikan perkataan dengan tidak melalui pintu tadi. Nah, pintu itu ada lukisan kebenaran. Panggilan rohani untuk menjadi pemimpin rohani. Jadi pemimpin rohani itu memang disiapkan. Tapi lebih penting lagi bukan karena persiapannya, baik dalam pendidikannya, baik di dalam pengetahuannya, tapi yang lebih penting lagi, apakah dia seorang yang memang terpanggil. Makanya pemimpin rohani itu melayani dengan hati, bukan dengan pengetahuan, bukan dengan skill. Skill kalau dari Tuhan datang itu orang akan pasti dilengkapi. Tapi panggilan itu, kalau orang sudah dipanggil, whatever, dia akan maju terus. Dia tidak akan mundur dari apapun. No one step, he go backward. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang dimasukkan Tuhan Yesus. Mereka yang adalah gembala-gembala, bahkan di dalam teks lain dikatakan mereka adalah gembala-gembala upahan. Hanya mengingat egonya. Bukan mengingat kesukarelaannya. Bukan mengingat pengorbanannya. Bukan mengingat komitmennya. Panggilan itu membawa orang semakin berkomitmen, semakin mendalami panggilan itu. Sebab dia tahu dia terpanggil. Makanya dia melakukan pelayanan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan dikatakan di sini,
mereka lebih suka memanjat tembok. Memanjat tembok, mereka lebih suka mereka sendiri. Untuk pemimpin tanpa mengalami prosedur rohani dari Allah, gambaran ini memiliki kesamaan dengan tipe gembala yang diutarakan dalam Yeskil pasal 34. Gembala-gembala upahan. Tak kala ada persoalan, mereka tinggalkan umat itu. Mereka tinggalkan kawanan domba. Tak kala ada serigala-serigala datang yang ganas, mau menghancurkan umat. Mereka tidak punya tanggung jawab moral lagi. Mereka tinggalkan. Yesus masukkan dengan orang Farisi, orang Saduki, dan para imam. Mereka hanya mau jabatan kerohanian, menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Padahal kalau seorang gembala, pemimpin rohani, dia sama sekali tidak menonjolkan sedikit pun apa dan siapa dia. Tapi yang dia tonjolkan adalah Yesus Kristus atau Tuhan Allah Yahweh yang sudah memanggil, menetapkan, dan juga yang sudah mengurapi. Saudara-saudara, mereka tidak memimpin dan melayani dengan hati. Ini masalahnya. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin rohani melayani, dilihat saja apakah mereka melayani dengan hati, atau dengan emosi, atau dengan keakuan, dengan selfish. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak melayani dan tidak memimpin dengan hati. Dalam ayat 5, tidak mengenal dalam bentuk perfektum indikatif aktif. Artinya mengenal secara sepintas. Mengenal secara by the way. Secara sepintas. Karena mereka tidak punya hati, bagaimana mereka bisa mengenal? Hanya melewati saja. Makanya disebutkan tadi mereka lebih senang lewat tembok, lompat pagar, tidak melalui pintu yang prosedur. Jadi harusnya lewat pintu yang tepat. Nah, artinya mereka mengenal tanpa keyakinan. Mengenal tapi tanpa keyakinan. Saudara, kita kembali kepada tipe yang kedua. Gembala yang mengenal dengan baik setiap nama dan suara domba-dombanya. Mereka memimpin dengan melayani. Betul, mereka adalah pemimpin, tapi mereka memimpin dengan melayani. Bukan hanya seorang servant leadership, bukan hanya pelayanan pastoral atau pelayanan pengembalaan yang bersifat kehambaan. Tapi mereka hidup memang untuk menghambakan diri. Ada seorang ahli kepemimpinan gereja, namanya Dupree, dia bilang, the servant of the Lord is also the servant of the church. Artinya, hamba Tuhan adalah juga hamba gereja, hamba umat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mereka tidak berlaku atau tidak melakukan diri mereka seperti bos. Padahal bos itu artinya banyak orang suka sekali ya. Tapi ini pengertiannya berbeda. Jadi ada persekutuan, ada fellowship, sehingga domba-domba itu juga mengenal suaranya. Saya punya seekor anjing yang penjaga gereja ini, itu namanya Bruno. Dulu nama anjing itu Coklat, karena teman-teman pada waktu itu nggak tahu mau beri nama apa. Saya ganti namanya Bruno. Tapi hanya saya yang panggil dia Uno. Dimanapun dia ada di hutan, di pohon-pohon bambu, kalau saya panggil Uno, dia dengar suara saya, dia kenal, dia datang. Saudara, itu satu contoh. Kedekatan, keakraban. Makanya kalau kita tiap pagi mendengar suara Yesus, gembala kita tidak akan takut. Sebab kita sudah terbiasa mengenal suara Tuhan. Makanya kita harus belajar mengenal suara Tuhan terus. Karena ada suara dunia yang kuat, karena ada suara-suara kepalsuan yang banyak. Ada gembala-gembala palsu. Tapi kalau kita mendapat gembala yang benar, gembala di dalam kebenaran, maka kita pasti
dengar suaranya. Itu sebabnya seorang Kristen yang adalah kawanan domba Allah itu pasti memberi perhatian utama kepada suara Yesus. Dan suara Yesus ini selalu kita dengar lewat Alkitab. Tak kala pagi kita buka Alkitab, kita sudah tahu suara Tuhan ada pada kita. Makanya kita tidak bertanya-tanya soal hidup ini. Kita tidak bertanya kapan kita bisa maju. Tapi kita yakin kalau suara itu berbicara, maka tidak pernah salah. God is not a man that he should lie. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dijanjikannya, pasti dia akan memenuhinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada persekutuan, ada fellowship sehingga domba-domba itu juga mengenal suaranya. Tidak hanya itu, domba yang sakit pun dirawatnya, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi gembala yang baik bagi manusia. Tiada yang lain. Pemimpin gembala adalah pemimpin yang melayani. Jabatan adalah pelayanan. Jabatan bukan kedudukan doang. Tapi jabatan itu sebagai kedudukan itu pelayan. Karena dia melayani. Bukan hanya karena jabatan. Tapi karena tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa. Supaya di dalam gereja kita ini akan datang gembala-gembala. Gembala-gembala yang melayani dengan hati. Gembala-gembala juga yang punya jiwa mencari yang sesat. Mencari yang hilang. Itulah pekerjaan misi. Kalau ada gembala yang tidak mau mencari domba yang sesat, itu bukan gembala gereja Yesus Kristus. Sebab gembala gereja Yesus Kristus para pemimpin ini punya hati misi seperti hati Bapa di sorga. Misi itu adalah jantungnya Bapa, supaya gereja melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Gembala sejati, Tuhan Yesus bukan saja memegang peranan sebagai gembala sejati yang menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing domba peliharaannya. Tetapi dia juga pintu bagi domba-dombanya dan memberi hidup berkelimpahan. Ini janjinya. Hidup berkelimpahan itu bukan selalu harus dilihat dari materi. Materi bukan kelimpahan itu. Tapi hidup dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera. Itulah kelimpahan. Kita bisa damai sekalipun mungkin ekonomi sedang goncang. Sekalipun dunia ini sedang dilanda oleh virus-virus. Tetapi karena Yesus menjamin kepada kita ada hidup kelimpahan, maka kita tidak akan kekurangan di situ. Selalu ada sukacita. Dia memberi hidup yang berkelimpahan. Bila seseorang menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh gembala yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus, akan didapatinya pengalaman dan hubungan kasih mengasihi. Kasih yang sejati tak kalah gembala yang agung itu menjamah kita, maka kita memilih kasih yang sejati itu. Sebaliknya kita harus waspada terhadap para gembala palsu, yang nampaknya seperti gembala, tapi mereka adalah gembala berbulu domba, berbulu serigala, berbulu domba. Bukan gembala berbulu domba ya, tapi serigala berbulu domba. Ya nampaknya mereka itu mengasihi, tapi kasih yang palsu. Tapi Yesus Kristus mengasihi kita sampai dia memberi dirinya mati di atas kayu salib. Gembala-gembala palsu ini selalu menebarkan dan mengajarkan hal-hal yang palsu, yang justru ingin membahayakan keselamatan para domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikanlah bahwa iman, harap, dan kasih Anda sepenuhnya berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah gembala yang baik. Bukan seperti orang Farisi yang munafik. Bukan seperti orang Saduki yang menjadi imam-imam. Seperti nampaknya mereka menjadi
syafaat bagi umat, padahal mereka memeras umat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah sampai itu terjadi dalam gereja-gereja kita. Dengan COVID-19 ini, anggota jemaat semakin akrab dengan keluarga. Bab nanti ini jika bakal keluarga, ya, ini akan jadi gereja yang besar. John Shedd dalam bukunya A Family as a Miniature Church, gereja mini itulah keluarga. Kalau gereja mini ini kuat, maka gereja yang besar, gereja di mana umat berkumpul di situ semakin kuat dan semakin besar. Dan mereka akan digembalakan oleh gembala yang tepat, gembala yang punya panggilan, gembala yang punya hati, gembala yang punya perhatian, dan gembala yang terjun ke dalam hidup mereka. Itu baru gembala yang ditunjuk, diangkat, dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus kepala gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, yang juga memperjuangkan keselamatan buat kami. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah memiliki hidup ini. Tetapi hidup ini harus dijalankan dengan kebijaksanaan yang Tuhan tuntun dari kami. Dalam situasi seperti ini kami tahu, kami semakin diajarkan banyak hal. Semakin kuat, semakin tahan banting menghadapi persoalan-persoalan sekarang ini. Dan semakin penuh dengan pengharapan akan Dikau Tuhan. Dan semakin melekat kepada Tuhan dan menjadi satu dengan Dia. Sehingga suaramu kami selalu dengar. Kami tidak mau dengar suara dunia yang suara-suara false. Tapi suara Tuhan yang merdu, yang selalu menguatkan, mendorong kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, karena di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita dapat kirimkan kepada rekening yang sudah diberikan kepada jemaat, atau kita kumpulkan di rumah kita masing-masing dan kita serahkan kepada bendahara gereja. Mari sebelum memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus memberkati kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang, kami belajar memberikan terbaik Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa tangan-tangan yang sudah memberi, berkati persembahan kami ini untuk dapat dipakai untuk pelayanan di gereja ini dan untuk mendukung para misionaris di ladang misi Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami hingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun
tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyembah serta memuji-Mu Bapa, seraya kami bersyukur kepadamu Bapa atas ibadah Minggu Paskah ketiga yang boleh kami lewati, walaupun kami merayakannya berbeda tahun ini dengan tahun-tahun yang seperti biasa. Namun kami bersyukur Tuhan atas alat media yang boleh kami pakai, juga tim yang sudah dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan buat bagi kami di dalam masa lockdown yang merupakan pergumulan yang berat seperti melewati lorong yang gelap. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, untuk jemaat juga keluarga di rumah masing-masing yang merayakan ibadah pada hari Minggu ini. Dan juga kami bersyukur untuk anak-anak yang masih boleh tetap sekolah, belajar sekalipun lewat online. Kami juga bersyukur untuk para orang tua walaupun sejenak menunda pada masa lockdown ini dari tugas mereka, begitu juga pekerjaan para ibu rumah tangga yang mengurusi anak-anak mereka tiap-tiap hari dan keluarga mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Dan Tuhan juga memberikan mereka sukacita berkat karena kehadiran Tuhan semata. Kami bersyukur juga kalau masih ada para lansia yang masih duduk berdampingan berserta dengan anak cucu mereka. Karena itulah syukur kami panjatkan atas setiap keluarga di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak daripada jemaat Korintus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya mereka tetap diberikan semangat menjalani kegiatan di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya mereka juga diberikan sukacita, kekuatan, dan pengharapan masing-masing. Supaya lewat pergumulan yang berat ini, iman mereka boleh terus bertumbuh dan terus berharap kepada Tuhan, serta mensyukuri apa yang ada. Dan dalam menghadapi wabah pandemik, hanya boleh melihat saja hal-hal yang positif, bahwa mereka semakin memiliki kesempatan dekat hubungan dengan anggota keluarga. Mereka boleh makin menjalin persekutuan di rumah masing-masing bersama suami, istri, dan anak-anak mereka, serta orang tua mereka yang sudah lansia. Juga mereka semakin menyadari akan tujuan hidup yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Dalam banyak hal lagi kami mau mensyukuri banyak akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi, jemaat, dan keluarga. Terima kasih kami juga masih boleh merayakan ibadah sekalipun tidak berkumpul bersama-sama. Namun dalam banyak hal juga kami ingin memohonkan kepadamu di dalam situasi yang sangat berat ini, menghadapi virus corona, khususnya bagi para tenaga medis, para dokter dan perawat yang berjuang di garis depan, bahkan ada sebagai relawan. Mereka inilah Tuhan, pahlawan-pahlawan yang tanpa pamrih dan berdedikasi, bekerja keras di rumah sakit. Bahkan ada yang berminggu, bahkan sampai berbulan harus berpisah dengan keluarga. Kalau kami masih berkumpul, kami bersyukur. Tapi bagi mereka ini Tuhan, sebagai tenaga medis, mereka sungguh bergumul menghadapi wabah, menangani wabah ini. Mereka mengalami perang batin, mental, terutama tubuh mereka juga yang rentan terhadap wabah. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi mereka. Kuatkanlah dan lindungilah mereka. Berkatilah sebab
tanpa mereka ini siapa yang dapat menangani, merawat orang-orang yang terkapar oleh COVID-19 ini Tuhan. Karena itu, belas kasihan-Mu Bapa, kami mohon agar Tuhan memberkati, menguatkan secara mental, spiritual khususnya, dan juga fisik mereka. Kami serahkan para pahlawan-pahlawan yang sungguh berjuang merawat orang yang terkapar ini. Agar Tuhan menghibur juga keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan sementara mereka bertugas. Kami berdoa Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bersyukur juga untuk pemerintah dan presiden serta seluruh jajaran menteri dan kabinet yang berada di belakang Bapak Presiden Jokowi. Berkati Tuhan tiap-tiap keluarga, khususnya Presiden kami Bapak Jokowi bersama keluarganya, dalam menangani wabah, dalam menetapkan peraturan disiplin untuk menuntaskan mata rantai COVID-19 ini. Supaya Tuhan memberkati para pemimpin kami dalam menetapkan kebijakan. Dan kami yakin juga ini demi pemeliharaan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kepada para pemimpin kami di negeri kami, dan juga memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk warga Indonesia, supaya mereka juga melakukannya, mau mentaati disiplin akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini, dalam menetapkan pembatasan sosial berskala lebih besar lagi. Kami berdoa supaya umat juga mereka sungguh-sungguh mentaati dengan sukarela, bekerja sama menuntaskan akan mata rantai yang sangat membahayakan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus juga untuk para umat muslim yang sedang merayakan, menjalankan ibadah Ramadan. Kami berdoa supaya tahun ini mereka dapat merayakan walaupun tanpa mudik. Mereka dapat tabah, dapat merayakan demi memutuskan mata rantai daripada wabah corona ini Tuhan. Kami juga berdoa kesulitan daripada dampak wabah ini, terutama yang menyangkut ekonomi global secara dunia. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, untuk pemerintahan bangsa-bangsa. Dengan virus ini biarlah mereka menyadari ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang menentukan langkah-langkah mereka. Semua tanpa seizin Tuhan, tanpa pengamatan Tuhan, semuanya ini tidak akan terjadi. Kami berdoa untuk kesulitan ekonomi menghadapi krisis global ini. Kiranya Tuhan memberkati, membuka jalan bagi tiap negara yang mengalami krisis, bahkan seluruh dunia termasuk di negeri kami ini tercinta. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus membukakan kebijakan kepada pemerintah bagaimana menangani ekonomi lokal di dalam negara kami ini. Kami doakan Tuhan Yesus juga akibat ekonomi global ini, kami teringat akan para misioneri yang diutus dari gereja kami. Kami ingat keluarga Mardian, kami ingat keluarga Hengkesa, kami ingat juga keluarga Bapak Jakir, kami ingat juga akan Ibu Jili dan juga Bapak Abner. Kami ingat juga teman-teman yang ada di Asia, mereka diutus. Kami tahu bahwa sangat sulit baik kami yang mengutus, mereka pun yang diutus. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka tenggelam dan kelaparan. Kami berdoa, kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai cara kepada umat-Mu yang bergantung kepadamu. Sekalipun juga banyak menghadapi tantangan, lorong yang gelap, kelaparan akan timbul di mana-mana, kesulitan ekonomi. Namun kami berseru kepada Tuhan, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang memberi juga, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya apa yang kami doakan ini Tuhan mendengar. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi ini kita akan mengakhiri kebaktian kita. Hari-hari ke depan terkadang membuat kita merasa takut. Hari-hari ke depan terkadang membuat kita merasa cemas. Tapi satu hal yang kita pegang, kita mau menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menuntun hidup kita hari lepas hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur atas pertolongan Tuhan dalam ibadah kami ini. Baik di rumah-rumah, dan Tuhan memberkati tiap keluarga di tiap-tiap rumah. Pada saat ini kami juga ingin menaikkan syukur atas perbuatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Wani yang berulang tahun pada tanggal 21 April dan Ibu Luciana Katarina Sinuraya yang pada tanggal 22 April yang lalu. Juga kami menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Tanti Madonna Apriana Togatorop yang berulang tahun pada tanggal 24 April yang lalu. Juga kami menaikkan syukur dan atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dan ulang tahun saudara kami Grace Abigail Sijabat pada tanggal 24 April yang lalu. Juga kami menaikkan syukur atas ulang tahun Ibu Kristina Borusiaan pada tanggal 1 Mei yang lalu. Juga kami menaikkan syukur atas ulang tahun Bapak T.M. Sirait
pada tanggal 2 Mei. Dan juga kami menaikkan syukur atas ulang tahun saudari Dia Lucia Sari Sinaga pada tanggal 3 Mei. Bapa, kami serahkan setiap saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat. Baik mereka yang masih muda menempuh jalan hidup mereka dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Juga semua yang berulang tahun ini kiranya Tuhan tetap menyemangati untuk tetap beriman kepadamu Tuhan dan makin bertumbuh bagi Dikau Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita yang datang daripadanya. Amin.